Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Efrina, NIM 1914020022. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalam insya'i, yaitu insya' tolabi dan gairu tolabi. Yang pertama, apa itu kalam insya'i? Secara bahasa, kata insya berasal dari kata ansya'a, insya'u, yunsyi'u, sigoh masdar yang berarti mewujudkan, mengembangkan, menciptakan, atau menimbulkan. Sedangkan menurut istilah yaitu wal kalamu la yahtamilu sodeki wal kadibi fidata. Kalam insya'i adalah suatu kalimat yang tidak mengandung kemungkinan benar maupun bohong dalam zatnya. Jadi, kalam insya'i merupakan suatu kalimat yang di dalamnya tidak terdapat sesuatu yang bohong ataupun benar dalam zatnya. Contohnya, ya Khalid la tadribul kalab, hai Khalid jangan kamu pukul anjing. Maka, jika dilihat dari contoh tersebut, tidak adanya suatu pernyataan yang menyatakan bahwa kalimat tersebut benar maupun salah. Akan tetapi, yang terdapat dalam contoh tersebut adalah sebuah larangan. Kalam insya'i terbagi menjadi dua kelompok, diantaranya insya' tolabi dan gairu tolabi. Yang pertama, insya' tolabi. Insya' tolabi huwa ma yastadai matluban gairu hasola waqta tolabi wa yakunu bil amri wan nahi wal istifham wa tamani wa nida. Kalam insya' tolabi yaitu ungkapan kalimat yang menuntut suatu permintaan yang belum diperoleh ketika memintanya. Jadi insya' tolabi merupakan suatu kalimat yang menuntut suatu permintaan kepada lawan bicaranya yang tidak akan diperoleh ketika kita belum memintanya. Contohnya, ya Khalidukum, hai Khalid berdirilah. Maka, jika dilihat dari contoh tersebut, jika si Khalid tidak diminta untuk berdiri, maka dia tidak akan berdiri. Pembagian kalam insya' tolabi. Kalam insya' tolabi tidak hanya berbentuk perintah, namun terdapat beberapa model lain diantaranya. Yang pertama, ungkapan kalimat dengan bentuk kata perintah atau al-amru. Yang kedua, ungkapan dengan bentuk larangan atau an-nahi. Yang ketiga, ungkapan dengan bentuk harapan atau atamani. Yang keempat, ungkapan dengan bentuk pertanyaan atau al-istifham. Dan yang kelima, ungkapan dengan bentuk anida. Yang pertama, ungkapan dengan bentuk perintah atau al-amru. Al-amru yaitu meminta agar terlaksananya suatu pekerjaan yang dilontarkan dari mutakalim atau pembicara kepada mukatab atau lawan bicara dengan menggunakan kalimat yang mengandung kata perintah. Terdapat 4 sigoh yang bisa mengungkapkan bentuk kalimat perintah, diantaranya. Yang pertama, dengan menggunakan bentuk fi'il amar. Contohnya, af'al wafka ma turidu. Lakukanlah sesuai dengan kehendakmu. Maka di sini yang menjadi fi'il amarnya yaitu af'al. Contohnya di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Maka di sini yang menjadi fi'il amarnya yaitu ud'u. Yang kedua, dengan menggunakan lam amar yang menempel pada fi'il mudhari' dan dihukumi jazam. Contohnya, litaf'al wafka ma turidu. Lakukanlah sesuai kehendakmu. Maka di sini yang menjadi lam amar yang menempel pada fi'il mudhari'nya yaitu litaf'al. Contoh dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadidan. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Yang ketiga, dengan menggunakan bentuk masdar sebagai pengganti fi'il. Contohnya, fi'lan ma turidu. Maka di sini yang menjadi masdarnya yaitu fi'lan. Selain mengandung arti tuntutan terhadap sesuatu, al-amar atau perintah memiliki beberapa makna, diantaranya yang pertama, bermakna doa atau ad-du'a, merupakan suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makhluknya untuk memperoleh karunia dan segala yang diridhoinya dan untuk menjauhkan diri dari kejahatan atau bencana yang tidak dikehendaki. Contohnya, Rabbi auziqni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa 'alal walidayya. Ya Tuhanku,
Anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Yang kedua, bermakna irsyad atau petunjuk. Petunjuk adalah bimbingan bagaimana sesuatu harus dilakukan dengan arah yang jelas, tepat, dengan menggunakan bahasa yang lugas dan efektif. Jadi, irsyad merupakan bimbingan atau arahan bagaimana sesuatu harus dilakukan dengan kalimat yang jelas, tepat, lugas, dan efektif sehingga lawan bicaranya dapat mengerti apa yang kita ajarkan. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adli. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Maka, pada contoh tersebut terdapat petunjuk mengenai hutang piutang. Selanjutnya, bermakna ta'jiz atau melemahkan. Ta'jiz bermakna perintah yang mengandung pengertian melemahkan orang yang diperintah atas ketidakmampuannya. Jadi, ta'jiz tersebut melemahkan mukhatab atau lawan bicaranya atas ketidakmampuannya terhadap sesuatu. Contohnya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami atau Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka di sini terdapat ta'jiz atau melemahkan, yaitu Allah melemahkan orang-orang yang menentang Al-Quran untuk membuat semisal satu surah semisal dengan Al-Quran. Karena Allah yakin tidak akan ada manusia yang mampu menandingi kehebatan Al-Quran. Selanjutnya, bermakna ibahah atau pembolehan. Ibahah merupakan suatu perintah untuk melakukan perbuatan yang mengandung dapat sifat boleh. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Yang artinya, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Selanjutnya, bermakna taswiyah atau penyetaraan. Penyetaraan adalah di mana mukhatab mengira bahwa salah satunya lebih baik daripada yang lain. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Aslauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'lamun. Masuklah ke dalamnya atau rasakanlah panas apinya, baik kamu bersabar ataupun tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, bermakna at-takhyir atau pilihan. Contohnya, tazawja Maryama au akhtaha, nikahi Maryam atau saudarinya. Maka di sini terdapat pilihan antara menikahi Maryam ataupun saudarinya. Yang kedua, larangan atau an-nahi. An-nahi adalah meminta dihentikannya suatu pekerjaan kepada lawan bicara dengan menggunakan sigot fi'il mudhari' dengan la nahiyah atau larangan. Jadi, an-nahi merupakan suatu permintaan dari mutakalim kepada mukhatab untuk meninggalkan suatu pekerjaan dengan menggunakan la nahiyah atau larangan. Contohnya, la tadrabal kalba, yang artinya kamu jangan pukul anjing itu. Maka di dalam contoh tersebut terdapat larangan untuk jangan memukul anjing tersebut. Contoh dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Seperti halnya perintah, larangan juga memiliki beberapa makna. Di antaranya, yang pertama, doa, yaitu larangan yang mengandung makna doa adalah suatu tuntutan agar mukhatab meninggalkan suatu pekerjaan yang disampaikan secara merendah dan sopan. Yaitu, contohnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau maha memberi. Jadi, makna doa yaitu suatu tuntutan dari mutakalim kepada mukhatab untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang dilarangnya dengan menggunakan kata-kata yang sopan dan secara merendah. Yang kedua, iltimas. Iltimas merupakan suatu larangan yang mengandung makna tuntutan agar mukhatab meninggalkan suatu pekerjaan yang disampaikannya tanpa merendah, seperti ucapan seseorang kawan kepada kawannya. Jadi, iltimas merupakan lawan dari doa, karena doa merupakan suatu larangan kepada mukhatab yang disampaikan secara sopan dan merendah, sedangkan iltimas disampaikan tanpa adanya merendah. Yang ketiga, bermakna irsyad atau petunjuk, yaitu suatu larangan yang mengandung makna petunjuk agar mukhatab tidak salah jalan. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasawwukum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Yang keempat, ad-dawam atau kekal. Contohnya, firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'maluz zalimuna innama yu'akhiruhum liyaumi taskhassu fihil absari. Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Selanjutnya, bermakna tahdid atau ancaman, yaitu contohnya, janganlah kamu keluar rumah, maka kau akan terinfeksi virus corona. Maka di situ terdapat ancaman untuk jangan keluar rumah. Selanjutnya, bermakna karoha atau benci, seperti janganlah kamu melirik apabila sedang sholat. Maka di situ terdapat kebencian terhadap orang yang suka melirik-lirik pada saat melaksanakan sholat. Yang ketiga, pertanyaan atau istifham. Kata istifham mengandung arti meminta pemahaman yang memiliki wazan istif'al. Al-istifham secara istilah adalah mencari tahu tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya dengan menggunakan perangkat istifham atau alat bertanya, seperti yang pertama, huruf hamzah. Huruf hamzah memiliki dua makna, yaitu tasawur dan tasdik. Yang pertama, tasawur. Tasawur berarti lontaran pertanyaan yang dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan informasi terkait individunya. Dalam kalimatnya dibarengi dengan kata perbandingan seperti atau. Jadi, tasawur merupakan pertanyaan yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi terkait kejelasan individunya. Maka, jawaban dari pertanyaan tersebut hanya dijawab dengan menyebutkan individunya. Contohnya, anta darabtal kalaba am khalidun? Apakah kamu yang memukul anjing itu atau si Khalid? Maka jawabannya adalah aku ataupun Khalid, karena dia meminta kejelasan terkait individu. Yang kedua, tasdik. Tasdik berarti lontaran pertanyaan yang dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan informasi tentang terjadi atau tidaknya sesuatu, dibarengi dengan kata perbandingan atau. Contohnya, akholadun dorabal kalab, apakah Khalid yang memukul anjing? Maka jawabannya adalah iya ataupun tidak, karena dia dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan informasi tentang terjadi atau tidaknya sesuatu. Yang kedua, huruf hal. Huruf hal mengandung makna tasdik, sebab hanya untuk menanyakan terjadi atau tidaknya sesuatu. Contohnya, hal ada Khalidun ilal baiti, apakah Khalid telah kembali ke rumah? Maka jawabannya adalah antara iya ataupun tidak, karena dia menanyakan terjadi atau tidaknya sesuatu. Beberapa pengecualian hal diantaranya yang pertama, tidak masuk pada jumlah manfi, tidak masuk pada jumlah syarat, tidak masuk pada jumlah ismiyah, dan tidak masuk pada jumlah hal. Yang ketiga, ma dan min. Yang pertama, ma. Ma digunakan untuk yang tidak berakal dengan maksud menanyakan kejelasan suatu nama, hakikat sesuatu ataupun sifat. Contohnya, ma huwal ihsan, ma huwal iman, dan ma hiya syamsu. Nah, artinya, apa itu ihsan, apa itu iman, apa itu matahari. Jadi, ma digunakan untuk menanyakan kepada bukan makhluk hidup ataupun orang yang tidak berakal, ataupun sesuatu yang tidak berakal.
Sedangkan min digunakan untuk orang yang berakal atau makhluk hidup. Contohnya, man huwa khalidun minalladzina najaha fil imtihan. Siapa Khalid itu? Siapa yang lulus dalam ujian? Yang keempat, mata. Mata digunakan untuk meminta penjelasan tentang waktu, baik masa lampau maupun waktu sekarang. Contohnya, mata tazurul walidaika fil qaryati. Kapan kamu akan mengunjung kedua orang tua di kampung? Jadi, mata digunakan untuk meminta penjelasan terkait waktu, baik itu waktu lampau maupun waktu sekarang. Selanjutnya, ayana. Ayana digunakan untuk meminta penjelasan mengenai waktu yang akan datang terkait dengan sesuatu yang masih samar ataupun membingungkan. Contohnya, yas'alu ayana yaumal qiyamah. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Maka, ayana di sini dijelaskan untuk meminta penjelasan mengenai waktu yang akan datang yang tidak jelas kapan terjadinya dan masih samar-samar atau membingungkan seperti hari kiamat. Yang keempat, tamani. Tamani merupakan menghendaki sesuatu itu mustahil didapatkan atau sesuatu yang mungkin digapai namun tidak mampu, dan kehendak itu hanyalah berupa harapan. Contoh harapan mustahil, alaita syababa yaudu yauman fa akhbarahu bima fa'alal musyibu. Seandainya suatu hari jiwa muda akan kembali, maka beritahukanlah ia dengan apa yang dilakukan oleh orang yang beruban. Maka harapan tersebut mustahil akan dilakukan karena tidak akan mungkin jiwa mudanya akan kembali setelah dia tua. Oleh karena itu, contoh tersebut merupakan contoh harapan mustahil. Yang kedua, apabila sesuatu yang dikehendaki memungkinkan untuk dicapai, maka disebut dengan taraji. Untuk tamani perangkat khusus atau asli yaitu lafaz laita atau seandainya atau sekiranya. Kemudian lafaz penggantinya atau tidak asli yaitu menggunakan kata hal, lau, dan la'ala. Contoh penggunaan tamani. Falau anna lana qarata fanakuna minal mu'minin. Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman. Yang kelima, anida. Anida huwa talabul mutakalim iqbalal mukhatab ilaihi biharfu naibu munabu anadi. Anida merupakan memanggil mukhatab dengan menggunakan perangkat panggil sebagai pengganti dari kata anadi. Perangkat yang dipakai adalah hamzah, ay, ya, wa, ay, ayya. Dalam hal penggunaannya, perangkat nida dibagi menjadi dua kelompok, yaitu untuk panggilan dekat menggunakan a dan ai, sedangkan selebihnya dipergunakan untuk panggilan jauh. Contohnya, askana nu'manil araki tayakanu bi annakum fi ra'i kalbi sakanu. Wahai penduduk Nu'man al-Ara, yakinlah bahwa kalian berada di lubuk hatiku. Selain mengandung makna panggil, anida juga memiliki makna lain, yaitu yang pertama al-igro, merupakan bujukan, rayuan, dan godaan. Contohnya, ya mazlumun takalima. Hai orang-orang yang teraniaya, berbicaralah. Selanjutnya bermakna al-zijir. Al-zijir merupakan hardikan dan cacian. Contohnya, wahai hati, celakalah kamu tidak mau mendengarkan orang yang menasihatimu ketika kau tersudutkan dan tidak bisa menghindari celaan. Selanjutnya, tahasur. Tahasur bermakna penyesalan dan kesakitan. Contohnya, wahai kubur ma'an, bagaimana kamu menutupi kemurahannya, padahal daratan dan lautan dapat berkumpul karenanya. Maka di sini terdapat penyesalan dan kesakitan. Selanjutnya, al-istighasah. Al-istighasah bermakna permintaan pertolongan. Contohnya, ya Allahu lil mu'minin. Selanjutnya, anudbah. Anudbah merupakan ratapan. Contohnya, wanita Mesir yang masih berbekas di hatimu. Selanjutnya, insya gairu tolabi. Insya gairu tolabi merupakan kalimat yang di dalamnya tidak menuntut suatu permintaan. Insya gairu tolabi mencakup kalimat yang mengandung pengertian, celaan, sumpah, dan harapan. Yang pertama, pujian dan celaan atau al-maddah walazam. Al-maddah wazam merupakan pujian dan celaan, biasanya menggunakan kata na'am, bisa, habada. Contohnya, na'am hadiyal aklu wa bisa masyiral hawa.
dan lain-lain. Yang kedua, syagul ukud. Pada umumnya menggunakan bentuk kata kerja madi. Contohnya, bi'tuka hada, wahabatuka dzaka, zaujatuka abanati. Yang ketiga, al-qasam. Al-qasam merupakan sumpah dengan menggunakan huruf wa, ba, al-ba, al-waw, dan atta. Contohnya, walillahil af'ilanna, wabillahil af'alanna, wa qala ta'ala wa tallahil akidanna asonamakum. Yang keempat adalah raja atau harapan. Raja biasanya menggunakan kata asa, hariyu, atau la'ala dan ikhlaulaka. Contohnya, asallahu an ya'ti bil fatah. Baiklah, hanya sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.